Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari yang baru. Mari kita terus bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan selalu berikan kepada kita saat kita dapat kembali bangun dengan keadaan yang sehat dan juga semangat tentunya. Firman Tuhan di pagi hari ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai 24 akan menjadi dasar perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata juga kepada orang-orang Yahudi dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Firman Tuhan di pagi ini saya memberi judul Gereja Ramah Jemaat. Wah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, Bapak Saudara terkasih, ini adalah sebuah kisah yang sungguh luar biasa, kisah yang sangat mengharukan dari seorang tokoh yang bernama Barnabas, seorang tokoh yang kalau kita melihat sejarah gereja mula-mula, Barnabas dikenal bukan karena Barnabas banyak melakukan mujizat, tetapi karena hatinya yang baik, hatinya yang tulus, hatinya yang begitu mengasihi. Karena apa? Kata firman Tuhan, karena dia dipenuhi Roh Kudus dan dia memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Banyak orang Yahudi di Yerusalem ragu terhadap pertobatan Saulus. Ya, kalau kita ingat sejarah waktu itu. Tetapi Barnabas memasang badan, berdiri di depan para rasul, membela Saulus. Bahwa memang benar Saulus ini adalah bagian dari kita. Dia sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Ia tidak mencari perhatian, melainkan membangun orang lain agar kuat dalam Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini berbicara kepada kita bahwa iman sejati tidak berfokus pada diri kita sendiri. Iman yang sejati selalu menular, membawa semangat, dan membangun orang lain dalam kasih. Ketika Barnabas diutus ke Antiokhia, di ayat yang ke-23 dalam bacaan firman Tuhan kita, dia bukannya curiga, dia bukannya memarahi jemaat di Antiokhia atau mengkritik, tetapi dia justru bersuka cita dan mendorong supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Jadi ada hal positif terus yang dia berikan kepada jemaat. Barnabas dengan segala tindakannya yang baik mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita menjadi gereja, dalam tanda kutip, yang ramah jemaat. Yang artinya kita sebagai gereja, sebagai bagian dari jemaat, kita dipanggil untuk menjadi gereja yang ramah terhadap sesama kita, terhadap sesama anggota tubuh Kristus yang lainnya. Memang tidak dipungkiri, Bapak Saudara terkasih, kita hidup di dunia yang penuh dengan suara-suara yang melemahkan, suara-suara yang menjatuhkan. Tetapi Barnabas, pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus, pribadi yang beriman, dia hadir, dia ada di tengah-tengah jemaat untuk membangun, untuk membangkitkan iman dari jemaat-jemaat yang lain. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat kembali mengingatkan kita, mendorong kita, memotivasi kita bahwa kita adalah bagian dari gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Kita satu tubuh dalam Kristus. Mari kita saling membangun, saling menopang, saling mendoakan satu dan lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur saat kami menjadi bagian dari gereja Tuhan, gereja yang kudus dan di mana dari dalam gereja kami bukan saja dapat menikmati persekutuan, tetapi lebih daripada itu, kami terus dibangun, kami terus dibentuk sebagai pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.